up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Halo Kaim Tongkis, hari ini sudah Februari ya datang ya. Kami bersyukur ya, Kaim Tongkis bersyukur Tuhan selalu memelihara kita. Kita mengucap syukur, selamat pagi Bapak. Jangan tunggu-tunggu ya, Kaim Tongkis. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kaim Tongkis, kita berdoa yuk, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa bernyanyi untuk Tuhan. Kami juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, semoga ya Tuhan nyanyian ini Tuhan menjadi senang ya Tuhan. Ya Tuhan, ini kiranya kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu dan atas kematian-Mu untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya kami Tongkis, Tuhan itu luar biasa ya. Waktu Tuhan berfirman segalanya jadi ya. Ya sekarang ada pohon, ada udara,
karena Tuhan yang menciptakan ya. Kita bernyanyi, kita memuji Tuhan karena kuasanya ya. Kita nyanyi sama-sama nyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang, memuji namanya. Semesta bernyanyi, puji Tuhan karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Ya adik-adik ya, bersyukur ya kita dari kecil sudah mengenal firman Tuhan ya. Firman gitu bukan hanya firman Tuhan itu menceritakan tentang Allah menciptakan dunia ya. Tapi firman itu juga hidup dalam hidup kita ya. Ya kita bersyukur kita dari kecil kita bisa mengenal firman Tuhan. Kita nyanyi yuk, firman Tuhan ada di hatiku ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh. Ulangi ya, satu kali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya. Kain Tokis, kita siapin hati untuk mendengar firman Tuhan. Yuk dengerin firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Lause Cuncun di Kaim Tong Kids. Nah hari ini sebelum kita masuk ke dalam cerita kita, mari kita minta pimpinan Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, hari ini kami begitu bersyukur kalau kami boleh kembali memuji nama Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan sebentar firman-Mu akan dibagikan, akan diceritakan kepada setiap anak-anak-Mu. Tuhan tolong kiranya pimpin hamba-Mu yang akan bercerita. Supaya apa yang diceritakan adalah semuanya kebenaran firman Tuhan. Dan tolong kiranya Tuhan pimpin setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan. Supaya apa yang disampaikan, diceritakan boleh dipahami dan menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, Lause punya 2 buah gambar nih adik-adik. Coba adik-adik lihat gambar ini ya. Gambar yang kiri adalah foto Grand Canyon adik-adik yang terletak di Arizona, negara Amerika Serikat. Dan gambar yang ada di sebelah kanan adalah foto pegunungan Rushmore yang terletak di South Dakota, Amerika Serikat. Nah adik-adik, kedua tempat tersebut adalah tempat wisata yang cukup terkenal di Amerika. Tapi adik-adik tahu nggak nih, bagaimana kedua gunung batu itu sampai bisa memiliki bentuk yang indah seperti itu? Langsung mau ceritain ya adik-adik ya. Grand Canyon terbentuk secara alami adik-adik. Karena ada aliran air dan angin yang terus-menerus melewati daerah itu secara perlahan-lahan selama bertahun-tahun dalam waktu yang lama mengikis gunung-gunung batu yang ada di sana sehingga terbentuk ngarai-ngarai yang indah seperti yang bisa kita lihat sekarang. Nah begitu juga yang terjadi pada Mount Rushmore adik-adik. Keempat wajah yang adik-adik bisa lihat di sana juga
sama-sama terbentuk secara kebetulan dan alami adik-adik. Karena ada aliran air dan angin yang selama bertahun-tahun mengikis batu-batuan yang ada di sana sehingga terbentuk wajah-wajah yang terlihat di sana. Nah, adik-adik, waktu Lause bilang bahwa Grand Canyon terjadi secara kebetulan karena air yang mengikis batu, pasti adik-adik bisa percaya ya adik-adik ya. Tapi waktu Lause mengatakan bahwa keempat wajah Presiden Amerika yang terpahat di Mount Rushmore juga terjadi secara kebetulan karena air dan angin yang mengikis pegunungan batu secara alami, pasti adik-adik mulai merasa aneh. Iya nggak? Betul kan? Nah, kenapa sih kita nggak bisa percaya kalau dikatakan bahwa keempat wajah yang terpahat di gunung itu terbentuk secara kebetulan? Kita nggak bisa percaya karena kita melihat ada keteraturan di sana ya adik-adik ya. Keempat wajah yang ada di Mount Rushmore itu terlalu teratur untuk bisa terbentuk secara kebetulan. Sehingga kita bisa yakin bahwa pasti ada orang yang membuatnya. Nah adik-adik, kalau di dalam keempat wajah di patung Mount Rushmore aja kita bisa melihat sebuah keteraturan sehingga kita bisa yakin bahwa pasti ada orang yang telah membuatnya. Bagaimana dengan tubuh kita adik-adik? Di mana setiap bagian di dalam tubuh kita itu begitu teratur, bisa bekerja dengan baik. Contohnya, mata kita bisa melihat, kaki kita bisa dipakai untuk berjalan, tangan kita bisa mengambil sesuatu dan banyak hal di dalam tubuh kita yang bekerja dengan teratur dan bisa melakukan fungsinya dengan baik. Atau adik-adik ya, bagaimana dengan bumi tempat kita tinggal, di mana semuanya begitu teratur. Matahari yang terbit dan terbenam dalam waktu yang sama, musim yang berganti-ganti secara teratur dan begitu banyak hal yang berjalan dengan teratur. Apakah kita bisa percaya adik-adik ya, kalau ada orang yang mengatakan bahwa bumi dan alam semesta tempat kita tinggal ini terjadi secara kebetulan tanpa ada yang membuat atau menciptakannya? Tentu saja kita nggak bisa percaya ya adik-adik ya dengan pernyataan itu. Karena itu sesuai dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 dikatakan seperti ini ya. Bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Kalimat pada mulanya ini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi menjelaskan bahwa sebelum itu diciptakan langit dan bumi belum ada. Belum ada sama sekali adik-adik ya. Dan karena Allah menciptakannya, langit dan bumi itu menjadi ada. Nah, di dalam kalimat tersebut juga menjelaskan bahwa sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah sudah ada. Dan segala sesuatu menjadi ada karena Allah. Nah, adik-adik mungkin adik-adik heran ya. Kok bisa ya sebelum langit bumi ada, Allah udah ada. Memang gimana caranya? Nah, kalau adik-adik bertanya seperti itu, kita harus tahu bahwa Allah adalah Allah yang kekal. Kekal itu apa sih adik-adik? Kekal artinya tidak punya awal dan tidak akan pernah berakhir. Kita mungkin nggak bisa ngerti semua itu. Kita bingung ya ketika kekal, nggak ada awal, nggak ada akhir. Kita mungkin bingung karena kita adalah manusia yang punya awal dan punya akhir. Kita dimulai waktu kita lahir. Tapi berbeda dengan Allah, dia sudah ada dari awal. Awal yang mana? Gak tahu lah. Pokoknya udah ada. Karena Allah itu kekal. Gak apa-apa ya kalau kita bingung. Karena memang Allah itu terlalu besar untuk kita mengerti adik-adik ya. Nah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian pada hari yang pertama Allah berfirman. Jadilah terang. Dan terang itu pun jadi adik-adik. Pada hari yang kedua Allah memisahkan air yang ada di bawah dan yang ada di atas. Sehingga terbentuk cakrawala. Nah, pada hari yang ketiga Allah memisahkan batas antara daratan dan lautan sehingga ada tanah yang kering dan ada lautan. Kemudian di situ Allah menciptakan tanaman tunas-tunas muda mulai tumbuh di situ adik-adik. Dan pada hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang yaitu matahari, bulan dan bintang-bintang adik-adik. Bintang-bintang yang jumlahnya tidak terkira itu ya. Dan pada hari yang kelima Allah menciptakan binatang-binatang di laut dan burung-burung yang terbang-terbang di udara. Lalu pada hari yang keenam Allah menciptakan binatang di bumi, ternak dan binatang yang melata.
Dan juga pada hari ke-6 juga Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata Allah kayak gitu ya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Lalu pada hari yang ketujuh, Allah berhenti dari semua pekerjaan yang telah dibuatnya, lalu memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itu, Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dikerjakan oleh Allah. Kemudian adik-adik, Allah membuat sebuah taman di Eden. Firman Tuhan menceritakan bahwa taman itu begitu indah dan di situ Allah menumbuhkan berbagai pohon-pohon yang menarik dan baik untuk dimakan buahnya. Serta di tengahnya Allah menaruh pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat di tengah taman itu. Tuhan menempatkan manusia di dalam taman itu dan memberi perintah. Perintahnya cuma satu adik-adik ya. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan sampai kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati, gitu ya perintah Tuhan ya. Nah adik-adik, setelah itu Tuhan berfirman, sepertinya tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia, kata Tuhan gitu. Sehingga Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak dan ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya dan membangun seorang perempuan dari tulang rusuk itu dan membawanya kepada manusia itu. Maka Allah melihat semua yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau lihat ya, pertanyaannya adalah siapa yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini? Dari cerita ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang menciptakan semua yang ada ini adalah Tuhan ya adik-adik ya. Dan apakah semua yang Allah ciptakan itu baik? Ya, semua yang Tuhan ciptakan itu baik. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa Allah melihat bahwa semuanya itu teramat baik ya adik-adik ya. Nah pertanyaan yang ketiga, bagaimana caranya Tuhan menciptakan semesta yang begitu luas yang tidak terbayangkan tersebut? Caranya adalah dengan berfirman. Tuhan berfirman, jadilah terang. Dan terang itu jadi dan semuanya dikatakan oleh Tuhan dan semuanya itu jadi adik-adik ya. Perkataan Tuhan itu penuh dengan kuasa. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa dan tidak ada yang terlalu sulit bagi Allah ya. Nah adik-adik, di dalam kehidupan kita mungkin kita akan bertemu sama orang-orang yang percaya bahwa bumi dan alam semesta tempat kita berada saat ini terjadi dengan sendirinya dan bukan diciptakan oleh Tuhan. Semuanya serba kebetulan. Tetapi dari cerita hari ini kita mau belajar untuk percaya dengan apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab bahwa segala sesuatu bisa ada karena ada Allah, karena ada Tuhan yang menciptakannya di situ. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kalau memang benar Tuhan yang menciptakan semuanya, apa sih tujuan Tuhan menciptakan semuanya itu adik-adik? Apa ya kira-kira ya? Tujuannya hanya satu adik-adik ya, yaitu Tuhan ingin semuanya itu menunjukkan kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Karena di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Namun tahu nggak adik-adik? Langit seperti apa sih yang Tuhan ciptakan yang ditulis dalam Kejadian 1 itu? Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi kita tahu, tapi langitnya langit yang seperti apa sih? Apakah langit dengan matahari, awan yang seperti kita lihat setiap hari ini? Ternyata bukan cuma sebatas itu adik-adik. Karena di balik awan-awan itu masih ada suatu ruang yang gak bisa kita bayangkan luasnya adik-adik. Bahkan manusia dengan teleskop yang paling canggih saat ini belum mampu. Dan mungkin gak akan pernah mampu melihat ujung dari semuanya itu adik-adik ya. Nah untuk apa sih semuanya itu? Tuhan menciptakan sesuatu yang begitu besar, begitu hebat. Untuk apa adik-adik? Tujuannya adalah Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang begitu besar sehingga melalui ciptaannya manusia bisa melihat kemuliaan Tuhan dan memuji dan memuliakan Tuhan. Nah cerita kita sampai di situ adik-adik.
Kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari Kejadian 1 ayat 1. Kita baca ya adik-adik ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat hafalannya pendek ya adik-adik ya. Kita pasti langsung ingat sekali. Tapi ini ayat yang penting. Kita harus selalu percaya bahwa semuanya diciptakan oleh Tuhan. Nah, cerita kita sampai di sini adik-adik. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibagikan dan diceritakan. Kiranya Tuhan yang membantu agar setiap kami boleh semakin hari semakin memahami. Tuhan, tolong kiranya berkati juga setiap anak-anak-Mu supaya di dalam kehidupan mereka boleh semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Tuhan, tolong kiranya agar minggu depan setiap kami boleh kembali dikumpulkan di dalam ibadah supaya kami boleh kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, Tuhan bersyukur Tuhan menciptakan kita ya untuk kita sembarangan hidupnya, bukan untuk melihat Tuhan, untuk mengenal Dia, untuk mengasihi Dia, dan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi, Allah menciptakan saya untuk kemuliaan-Nya.